semuanya, perkenalkan nama saya Ardila Sukartinanti dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang dua hal. Yang pertama ada prinsip-prinsip organisasi perkantoran, dan yang kedua ada pengorganisasian pekerjaan kantor. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang prinsip-prinsip organisasi perkantoran. Untuk menciptakan kondisi suatu lembaga kerja yang menyenangkan, maka harus mengetahui prinsip-prinsip bagi organisasi yang baik. Menurut Louis Allen, asas atau prinsip organisasi meliputi tujuan, pembagian fungsi, tanggung jawab wewenang, pelimpahan, dan juga pengawasan. Menurut Mukijat, prinsip organisasi perkantoran yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada garis otoritas yang jelas dari bagian puncak sampai bagian terbawah. Lalu yang kedua, otoritas harus dihubungkan dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga, jenjang pengawasan harus tepat. Yang keempat, pengawasan pusat dengan desentralisasi yang maksimum. Lalu yang kelima, jangan ada terlalu banyak tingkatan manajemen. Nah, yang keenam, menjamin adanya garis komunikasi yang baik, baik secara mendatar maupun vertikal. Yang ketujuh, otoritas dan tanggung jawab harus dirumuskan. Lalu yang kedelapan, menggunakan prinsip spesialisasi dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menurut J.J. Neur dan L.B. Kelling dalam bukunya Modern Office Management, sebagaimana dikutip oleh Henry Haryadi, prinsip-prinsip perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip tujuan. Pada tahun awal ini, sebuah organisasi harus memiliki rumusan tujuan yang jelas, terukur, realistis, adanya target waktu untuk setiap pencapaiannya, dan mudah dipahami serta dimengerti oleh semua anggota organisasi. Berdasarkan penjelasan di atas, akan membuat suatu organisasi menjadi lebih terarah dan setiap anggota dapat termotivasi untuk mencapainya. Lalu yang kedua ada prinsip kesatuan fungsi. Nama lain dari prinsip ini ialah departemenisasi. Departemenisasi merupakan aktivitas dalam menyusun satuan-satuan organisasi yang akan diserahi fungsi tertentu. Setiap organisasi perkantoran terdiri dari sejumlah fungsi yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi. Organisasi perkantoran merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah fungsi yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga, ada prinsip hubungan individual. Organisasi yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang harus melaksanakan pekerjaan. Walaupun organisasi perkantoran merupakan sebuah sistem, orang per oranglah yang menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Selanjutnya, ada prinsip kesederhanaan. Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan kesederhanaan dan interaksi yang jelas. Kesederhanaan memudahkan para pelaksana untuk memahaminya dan interrelasi yang jelas akan mengurangi keraguan. Yang kelima, ada prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab. Setiap individu dalam ruang lingkup perkantoran harus diberi wewenang yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut. Lalu yang keenam, ada prinsip laporan kepada atasan tunggal. Agar setiap laporan itu jelas tujuannya kepada siapa, tiap petugas diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan laporannya kepada satu atasan saja. Yang ketujuh, ada prinsip kepengawasan dan kepemimpinan. Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif harus ditegakkan, sehingga tujuan organisasi perkantoran dapat tercapai. Pengawasan yang efektif akan mencegah perubahan arah dalam mencapai tujuan. Sementara itu, pengawasan yang efektif pun merupakan proses belajar bagi organisasi pada waktu yang akan datang. Yang kedelapan ada prinsip jangkauan pengawasan. Agar pengawasan dalam perkantoran efektif, jangkauan pengawasan yang dibawa pengawasan langsung oleh manajer kantor atau seorang pengawas alangkah baiknya untuk dibatasi. Semakin jauh pengawasan manajer kantor, maka semakin besar kemungkinan menurunnya pertambahan kemampuan pengawasan. Menurut Robbins tahun 2003, Cortada tahun 2001, dan Gitlow tahun 2001, ada 6 prinsip penting yang harus diperhatikan dalam mendesain struktur organisasi. Di antaranya,
Yang pertama ada spesialisasi pekerjaan. Hal ini didefinisikan sebagai derajat di mana tugas dalam organisasi dibagi menjadi beberapa pekerjaan. Spesialisasi menjadi terkenal setelah pada awal abad ke-20, di mana Henry Ford berhasil mengimplementasikan spesialisasi pada assembly line Ford Model T dan menjadi bestseller pada masanya. Melalui pembagian tugas yang spesifik dan berulang-ulang, efisiensi dapat dicapai, sehingga Ford dapat menawarkan harga mobil jauh lebih murah dibandingkan produsen mobil lain. Sejak saat itu, spesialisasi pekerjaan menjadi standar bagi dunia industri di seluruh dunia, terutama pekerjaan yang hanya memerlukan skill rendah. Pengulangan tugas yang serupa dalam jangka waktu lama akan meningkatkan tingkat produktivitas dan efisiensi sebuah pekerjaan. Namun, di sisi lain, hal ini juga akan meningkatkan rasa bosan, stres, kualitas pekerjaan yang rendah, meningkatnya tingkat mangkir dari kerja, dan tingginya perputaran karyawan. Jika disimpulkan, kegiatan tersebut akan mereduksi semua manfaat yang dijanjikan oleh penerapan spesialisasi pekerjaan. Pemberian variasi pekerjaan dan tugas yang memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir atau menempatkannya dalam sebuah tim yang bisa bertukar pengalaman dan skill terbukti dari meningkatnya produktivitas seiring dengan meningkatnya kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu, seorang manajer administrasi harus dapat menentukan pekerjaan mana yang perlu dispesialisasi dalam rentang waktu yang ditetapkan, sehingga dampak negatif dari spesialisasi pekerjaan dapat dihindari. Yang kedua, ada departementalisasi. Unsur ini merupakan dampak dari penerapan spesialisasi pekerjaan dengan mengelompokkan pekerjaan serupa dalam satu departemen. Misalnya, fungsi administrasi yang berhubungan dengan keuangan dapat dikelompokkan pada divisi keuangan ataupun semua pekerjaan yang berkaitan dengan penjualan dapat digabungkan pada departemen pemasaran. Kategori ini sangat sering digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kesamaan fungsi yang dijalankan. Pembagian tugas ini dapat dilakukan dengan melihat produk yang dihasilkan sebuah perusahaan. Sebagai contoh, Indofood Group mengelompokkan produksi yang berkaitan dengan makanan instan seperti Indomie, Supermie, Sarimi, maupun kecap bangau dalam PT Indofood Sukses Makmur. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pada kinerja semua produk karena semua aktivitas yang berkaitan dengan produk yang serupa di bawah koordinasi perusahaan atau manajer yang sama. Kategori lain dalam departementalisasi adalah berdasarkan wilayah atau geografi. Perusahaan yang mempunyai target pasar regional, nasional, maupun internasional. Microsoft dan perusahaan multinasional yang lain biasanya menempatkan seorang country manager yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua fungsi perusahaan di Indonesia. Kategori terakhir adalah berdasarkan pelanggan yang dilayani sebuah perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada produk bank yang mengelompokkan pelayanan kredit berdasarkan banyak sedikitnya uang yang ditempatkan. Nasabah eksklusif yang tabungannya di atas 1 miliar rupiah harus berbeda dengan nasabah yang menabung di bawah 50 juta. Dari penjelasan di atas, suatu organisasi biasanya menggunakan minimal 2 kategori dalam pengorganisasian operasi perusahaan. Yang ketiga ada rantai komando. Unsur ini menjelaskan kepada siapa hasil aktivitas atau pekerjaan akan dilaporkan. Hal ini juga dapat diperluas dengan pertanyaan, kepada siapa saya harus bertanggung jawab dan kepada siapa saya berkonsultasi masalah dalam pekerjaan. Ada dua unsur penting dalam menjelaskan konsep rantai komando, yaitu otoritas dan kesatuan perintah. Menurut Robbins tahun 2003, otoritas merupakan hak yang melekat pada posisi manajerial seperti memberikan tugas dan mengharapkan tugas tersebut dapat dipatuhi dan dijalankan. Untuk menjaga agar hal tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya, diperlukan kesatuan perintah yang mensyaratkan idealnya seseorang hanya mempunyai seorang atasan di mana dia dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, prinsip rantai komando otoritas dengan kesatuan relevan. Staf dapat menggunakan email untuk berkomunikasi dengan CEO atau direktur yang lain tanpa melalui supervisornya. Di sisi lain, ada tuntutan agar staf lebih mandiri dalam pengambilan keputusan. Hal inilah yang menjadikan konsep tim, baik self-manager maupun cross-fungsional, cukup relevan dan diimplementasikan di sebagian besar organisasi. Untuk organisasi semacam militer ataupun organisasi pemerintahan, unsur rantai komando masih menjadi standar dalam penyusunan struktur organisasi. Yang keempat ada rentang pengawasan. Unsur ini mendeskripsikan berapa jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Ada dua hal strategis yang berkaitan dengan unsur ini, yaitu apakah menggunakan
rentang pengawasan yang besar dalam struktur organisasi vertikal atau lebar dalam struktur organisasi horizontal. Sikeman pada tahun 2000 menyebutkan bahwa dengan menggunakan rentang pengawasan yang besar akan menjadikan manajer dapat mengawasi bawahannya lebih dekat dan memberikan feedback lebih sering dibandingkan rentang pengawasan yang lebar. Namun, menurut Robbins tahun 2003 berargumen bahwa hal tersebut akan meningkatkan biaya staf karena menambah jumlah manajer atau supervisor dan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih lambat. Hal tersebut membuat rentang pengawasan yang lebar menjadi lebih banyak diimplementasikan di berbagai organisasi dengan manfaat fleksibilitas yang meningkatkan serta dapat memperdayakan karyawan melalui kemandirian yang diberikannya. Selanjutnya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Unsur ini berkaitan dengan peran siapa yang akan mengambil keputusan dalam organisasi. Jika pengambilan keputusan dilakukan oleh pimpinan atau kantor pusat, dapat dikatakan bahwa organisasi yang bersangkutan menggunakan sentralisasi, dan jika sebaliknya maka disebut dengan desentralisasi. Robbins pada tahun 2003 mendefinisikan sentralisasi sebagai derajat di mana pembuatan keputusan dipusatkan pada beberapa jabatan di perusahaan. Menurut Gomez Mejia, Belkin, dan Cardi pada tahun 2004, desentralisasi merupakan pengalihan tanggung jawab dan wewenang dalam mengambil keputusan dari kantor pusat kepada orang yang berlokasi terdekat dengan situasi yang membutuhkan perhatian. Dengan menggunakan desentralisasi, tindakan dapat dilakukan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah, lebih banyak orang yang terlibat di dalamnya, dan menjadikan karyawan lebih menjadi bagian dari sebuah organisasi. Dewasa ini, tren penggunaan desentralisasi menjadi luas karena beberapa manfaat di atas. Hal inilah yang mendasari penerbitan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 25 Tahun 1999, karena pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa pemerintah daerah lebih dekat dengan permasalahan daerahnya masing-masing, yang tentunya memahami dan mengetahui lebih baik kondisi daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Yang terakhir ada formalisasi. Prinsip ini menjelaskan aturan atau prosedur tertulis dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Jika pekerjaan yang ada telah diformalisasi, akan diketahui pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, kapan harus diselesaikan, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk staf administrasi dengan jenis pekerjaan yang relatif berulang-ulang, formalisasi akan diterapkan sebagai alat kontrol atas penerapan administrasi yang baik. Prosedur kerja ini dapat dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur atau SOP. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengorganisasian pekerjaan kantor. Prinsip pengorganisasian merupakan salah satu dari 5 fungsi manajemen yang sangat berperan dalam pencapaian operasi perusahaan secara efektif dan efisien, menurut Sukocho tahun 2007. Fungsi ini akan menentukan apakah suatu organisasi bisa mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber dayanya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Fungsi ini didefinisikan oleh Robbins pada tahun 2003 sebagai aktivitas yang menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang akan dilaporkan hasilnya, dan di mana keputusan mengenai hal tersebut akan dibuat. Semua aktivitas tersebut termasuk salah satu tanggung jawab manajer administrasi dalam mendesain struktur organisasi sebuah perusahaan. Pengorganisasian pekerjaan kantor jika dikaitkan dengan organisasi secara keseluruhan, maka bisa menggunakan 3 asas, yakni asas pemusatan atau sentralisasi, asas pemencaran atau desentralisasi, dan asas campuran antara sentralisasi dan desentralisasi yang dinamakan dengan dekonsentrasi. Yang pertama ada asas sentralisasi. Dengan asas ini, semua kerja perkantoran dalam organisasi yang bersangkutan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah satuan organisasi yang berdiri sendiri di samping satuan-satuan organisasi yang memikul pekerjaan-pekerjaan operatif. Dalam hal ini, organisasi yang melaksanakan tugas-tugas induk yaitu misalnya mengetik, surat menyurat, menyalin warkat, atau memelihara arsip. Jadi masing-masing satuan organisasi itu secara sentral melayani seluruh satuan organisasi dalam ruang lingkup tugasnya tersebut. Ada beberapa kelebihan dari asas sentralisasi. Di antaranya, yang pertama, mudah menyeragamkan cara kerja. Yang kedua, mudah melakukan pengawasan. Yang ketiga, penggunaan perabotan dan peralatan kantor bisa lebih hemat. Yang keempat, mudah meratakan beban kerja kegiatan kantor. Dan yang terakhir, penggunaan tenaga kerja lebih fleksibel.
Selain memiliki kelebihan, asas sentralisasi juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama, banyak pekerjaan kantor yang tertunda karena terlalu banyak pekerjaan yang ditangani. Lalu yang kedua, kebutuhan khas dari masing-masing unit belum tentu dapat dipenuhi oleh pusat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asas desentralisasi. Berdasarkan asas ini, masing-masing satuan organisasi dalam seluruh organisasi, di samping melaksanakan tugas-tugas induknya, juga melakukan semua kerja ketatausahaan yang terdapat dalam lingkungannya sendiri. Misalnya, bagian produksi dalam suatu perusahaan melaksanakan pula tugas-tugas korespondensi, memperbanyak sendiri warkat-warkat, dan mengurus kamar arsip untuk menyiapkan surat-suratnya. Ada beberapa keuntungan dari asas desentralisasi. Di antaranya, yang pertama, mempercepat proses pekerjaan kantor sesuai kebutuhan unit masing-masing. Lalu yang kedua, kebutuhan khas dari unit organisasi dapat terpenuhi. Dan yang ketiga, keperluan arsip mudah dipenuhi karena arsipnya dikenal dengan baik. Selain memiliki keuntungan, asas desentralisasi juga memiliki kelemahan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, pemborosan biaya kantor, yang kedua, sulit mengadakan pengawasan pekerjaan kantor dari pihak pusat, lalu yang ketiga, penyimpanan arsip tersebar di berbagai lokasi. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu ada asas campuran. Sebuah organisasi dalam melaksanakan pekerjaan kantor tidak mungkin dapat menerapkan salah satu dari asas sentralisasi atau asas desentralisasi secara kaku. Kedua asas ini merupakan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pekerjaan kantor sehingga pengorganisasian pekerjaan dapat dilakukan secara tepat. Kadangkala sebuah pekerjaan memerlukan asas sentralisasi untuk pekerjaan tertentu, namun kadangkala juga memerlukan asas desentralisasi untuk pekerjaan yang lain. Pengkombinasian kedua asas ini sangat membantu dalam mencapai hasil kerja yang maksimal. Sebagai contoh, sebuah universitas memiliki kantor pelayanan ketatausahaan di tingkat pusat untuk melayani semua fakultas. Namun, pada tiap-tiap fakultas juga terdapat kantor pelayanan tata usaha yang melaksanakan fungsi pelayanan pada fakultas tersebut.